Oke, selamat berjumpa teman-teman. Nama saya Johan Eng, founder dari Happy Billionaires Club. Hari ini saya ingin membahas satu hal yang sangat penting buat kita semua yang adalah orang tua yang punya anak, gitu ya. Saya punya seorang anak namanya Rebecca, umurnya 7 tahun hari ini. Dan satu hal yang saya persiapkan untuk Rebecca adalah dana pendidikan tentunya. Dan saya kira semua orang tua yang baik ingin punya memberikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Jadi, dan dana pendidikan ini luar biasa karena tiap tahun kan naiknya bukan main gitu ya. Setidaknya 10%, bahkan ada yang sampai 20% gitu. Karena begitu besar permintaan, begitu besar banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya, jadi ya sah-sah aja kalau dana pendidikan tiap tahun naiknya luar biasa sekali. Dan dana pendidikan ini juga sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Oke, kalau kita punya kebutuhan misalnya pingin liburan ke luar negeri, ya, pingin bahkan misalnya pindah ke rumah yang lebih besar, itu bisa ditunda. Tetapi kalau dana pendidikan tidak bisa ditunda. Seorang ayah tidak bisa berkata pada anaknya, "Nak, ayah belum punya uang, ya, kamu nanti sekolahnya tunggu ya sampai ayah punya uang." Kalau anaknya lulus SD mau masuk SMP, mana ada orang tua yang bisa bilang, "Jangan masuk SMP dulu deh, tunggu nanti sampai ayah punya uang." Tentu tidak bisa kita lakukan atau sangat berat untuk dilakukan oleh seorang ayah. Nah, makanya penting bagi kita untuk mempersiapkan dana pendidikan ini. Dan jumlahnya besar, teman-teman. Coba kita lihat ilustrasinya. Pertama-tama teman-teman tentukan dulu ya, berapa besar inflasi yang mungkin terjadi untuk dana pendidikan. Oke. Dana pendidikan ini kita hitung bukan dana pendidikan secara keseluruhan, tapi yang kita hitung ini adalah uang pangkal, uang gedung, ya apapun lah namanya yang kita biasa bayarkan di awal jenjang pendidikan anak kita. Kalau masuk SD kan bayar sekian gitu ya, kalau masuk SMP bayar sekian, nanti masuk SMA bayar lagi gitu ya. Uang pangkalnya ini yang kita hitung dan itu yang paling besar gitu ya. Mungkin kalau bulan per bulannya kita masih hemat-hemat masih bisa bayar, kalau yang besar dan sekaligus ini yang harus kita siapkan lebih dulu. Oke. Nah, berapa tuh jumlahnya? Saya kira wajar untuk mengatakan setidaknya kenaikannya tiap tahun tuh 10% ada. Oke. Lalu berapa bunga investasi yang kita punya? Nah, kalau kita menyimpan uang di bank, di deposito misalnya, saya asumsikan bunganya 5%. Ya, mungkin sudah lebih kecil dari ini, tapi katakanlah 5%. Ya, anak saya Rebecca lahir di tahun 2011, sekarang tahun 2018, umurnya 7 tahun. Nah, saya nggak perlu hitung lagi TK dan SD karena toh Rebecca sudah melewatinya. Ya, baru tahun lalu saya bayar hampir 20 juta uang pangkal untuk masuk SD. Nah, berarti SMP berapa? Setidaknya kalau kita bicara sekarang tahun 2018, ya, saya asumsikan masuk SMP itu bayarnya 50 juta. Maka ketika Rebecca masuk SMP, teman-teman bisa lihat biaya di masa depan, yaitu di tahun 2023, saya harus siapkan 80 juta setengah. 80 juta setengah. Oke, pada tahun 2023. Dan nanti tahun 2023 berarti saya harus mulai nyicil sekarang sebesar 1.184.000. Oke, setiap bulan saya harus menyicil 1.184.000 supaya nanti saya punya 80.525.000 di tahun 2023. SMA gimana? Anggaplah sama ya. Anggaplah sama biayanya. Maka ketika anak saya masuk SMA, saya harus punya uang 107 juta. Dan untuk itu saya harus siapkan sekarang, tiap bulan saya harus nyicil 910.000. Lebih kecil daripada cicilan di atas karena waktunya juga lebih panjang, gitu ya. Tapi kalau ditotalkan, tiap bulan saya harus nyicil 2.094.000 supaya anak saya bisa masuk SMP dan bisa masuk SMA.
Nah, yang berat adalah masuk universitas kan. Saya kira wajar untuk mengatakan yang standar-standar aja uang masuknya mungkin 150 juta. Maka nanti ketika Rebecca anak saya yang sekarang umurnya 7 tahun masuk kuliah, saya harus siapkan 427.967.000. Untuk itu tiap bulan saya harus cicil 2,4 juta sekian. Berarti semua sampai S1 aja, jangan ngomong S2 lah ya. Tambah pusing soalnya. Anggaplah sampai S1 yang harus saya siapkan, maka saya harus menyiapkan setiap bulannya 4,5 juta. Kalau saya berinvestasi di deposito yang memberikan bunga 5%. Teman-teman, kami di Happy Billionaires Club bersama anggota dari Happy Billionaires Club, kami berinvestasi di saham. Kenapa? Karena kami berharap pengembaliannya, berharap untungnya itu lebih besar daripada deposito. Kalau 5% deposito, saya target pribadi saya berharap pengembalian dari investasi saham saya untuk jangka panjang rata-rata per tahun bisa 20%. Oke. Kalau saya berasumsi biaya hasil dari investasi saham saya 20%, maka kalau berapa cicilan yang perlu saya siapkan tiap bulannya? Dengan kebutuhan yang sama, maka cicilan yang tadinya 4,5 juta, sekarang saya hanya perlu siapkan 2 juta setiap bulannya. Oke, jangan bilang hanya, ini juga jumlah yang cukup besar gitu ya. Dan sampai nanti, dan ini dengan berasumsi bahwa inflasinya 10% per tahun juga. Tapi dengan berinvestasi di saham yang memberikan keuntungan 20% per tahun, jelas beban saya lebih ringan. Teman-teman, oleh karena itu penting, satu, perencanaan, dan mulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi untuk menyiapkan dana pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan persiapkan juga jumlah yang cukup. Pilihlah investasi yang memberikan hasil yang maksimal, sehingga anak-anak kita bisa boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya, saya percaya kita semua orang tua ingin memberikannya kepada anak-anak kita. Action now, siapkan sekarang untuk masa depan anak-anak kita. Saya Johan Eng, founder dari Happy Billionaires Club. Sampai berjumpa lagi.